Selamat pagi adik-adik, selamat datang dalam ibadah Minggu Anak daring LKTA GPIB Bethesda 14 Juni 2020 kelas tanggung bersama dengan Engku Obi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ciria 201, Aku Dapat di Hatiku. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama ibadah daring di rumah masing-masing. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami boleh mengucap syukur dan bersuka cita. Kami masih mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan terlebih kami dapat melakukannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, lihat doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mengawali cerita kita pada hari ini, Engku Obi akan memutarkan sebuah lagu. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar lagu ini dan menonton filmnya. Dan mungkin ada yang belum sama sekali. Dengarkan lagu ini dan perhatikan liriknya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Nah, ketika adik-adik sudah mendengarkan, kata atau kalimat apa yang adik-adik ingat? Yang menarik adalah kalimat ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Lagu ini ingin menyampaikan pesan kepada kita semua tentang arti sebuah keluarga, bahwa keluarga lebih berharga nilainya daripada rumah, uang, perhiasan emas, mobil mewah, dan harta benda yang lain yang ada di dunia ini. Apa itu keluarga? Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang lainnya yang tinggal dalam satu rumah ataupun berbeda rumah, di mana hidupnya saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Nah, di gambar ini ada tatanan atau susunan dalam sebuah keluarga yang bisa kita sebut family tree atau pohon keluarga. Nah, di sini kita sudah ada sebuah contoh pohon keluarga dari teman kita Kiki. Kiki mempunyai orang tua yang bernama Ibu Teti dan Pak Frans. Pak Frans punya orang tua, Opa Joni dan Oma Yana.
Mereka ini adalah opa dan omanya Kiki. Pak Fran punya seorang adik perempuan yang bernama Tante Nani. Ini adalah tantenya Kiki. Tante Nani punya suami namanya Om Riki. Tante Nani dan Om Riki punya seorang anak namanya Maria. Maria adalah sepupunya Kiki. Kiki juga punya seorang kakak yang bernama Kiko dan seorang adik yang bernama Keke. Nah, ini adalah tatanan sebuah keluarga yang kita bisa sebut family tree atau pohon keluarga. Di dalam sebuah keluarga jumlahnya pasti beragam. Ada yang jumlahnya sedikit, ada yang jumlahnya banyak. Dan di dalam sebuah keluarga, setiap orang, setiap anggota keluarga mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, tetapi bukan berarti segala sesuatu permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan bertengkar, dengan berkelahi. Tetapi sebaliknya, harus saling bisa menghargai satu sama lain. Jika ada masalah, ayah dan ibu, orang tua dan anak, anak dengan sepupunya, dengan saudaranya, jika ada berbeda pendapat, selisih pendapat, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, saling mendengarkan, saling menghargai satu sama lain. Di dalam Alkitab ada juga sebuah cerita tentang hubungan saudara atau tentang sebuah keluarga. Gobi akan menampilkan beberapa nama yang sudah terkenal di dalam Alkitab. Karena kalau mau dibuat family tree-nya atau mau dibuat pohon keluarganya pasti akan panjang sekali pembahasannya. Ada beberapa tokoh yang ada di layar handphone adik-adik. Yang pertama ada Bapak Abraham. Bapak Abraham ini mempunyai seorang istri yang bernama Sarah dan mereka mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ishak. Lalu setelah dewasa, Ishak menikah dengan Ribka. Mereka berdua mempunyai seorang anak, Yakub dan Esau. Nah, kali ini Kobi akan bercerita sedikit tentang Yakub. Kita akan buka sama-sama Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kalian pause dulu, dibaca, dan setelah selesai klik play lagi untuk melanjutkan ceritanya. Di sini sudah ada dua orang, Bapak Yakub dan Bapak Laban. Yakub dan Laban ini bersaudara. Laban adalah om atau pamannya Yakub. Laban ini saudara ibu Ribka, ibunya Yakub. Pada suatu hari, Yakub datang ke rumah Laban. Di sana dia berjumpa dengan salah seorang anak Laban yang bernama Rahel. Ternyata Yakub menyukai Rahel dan Yakub ingin menikahi Rahel. Yakub menyampaikan ini ke Pak Laban. Pak Laban menyetujui asalkan Yakub mau bekerja sebagai hambanya atau sebagai pembantunya Laban selama 7 tahun. Yakub menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Laban. Akhirnya Yakub dan Rahel menikah. Tapi apa yang terjadi keesokannya? Yakub menyadari bahwa yang dinikahkan itu bukan Rahel, melainkan Lea, saudara Rahel. Yakub marah kepada Laban. Yakub menyampaikan bahwa dia tetap ingin menikah dengan Rahel. Melihat hal ini, Pak Laban mempunyai niat yang tidak baik. Dia memanfaatkan kelemahan Yakub. Karena dia tahu Yakub sangat mencintai Rahel, dia memberikan persyaratan lagi bahwa kalau Yakub ingin menikahi dengan Rahel, Yakub harus bekerja dengan Pak Laban selama 7 tahun. Yakub pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Pak Laban. Akhirnya Yakub menikah dengan Rahel. 20 tahun kemudian, selama 20 tahun Yakub tinggal bersama dengan Pak Laban dan istrinya. Akhirnya Yakub memutuskan untuk pulang kembali ke rumah ayahnya Ishak. Karena Yakub menganggap bahwa Laban sangat tidak baik karena dia telah memanfaatkan kelemahan dan keterbatasan Yakub. Karena itu Yakub
lari meninggalkan rumah Laban bersama dengan seluruh keluarganya. Laban pun menyusul Yakub. Di sana ada kemarahan antara Yakub dan Laban. Namun mereka dituntun Tuhan untuk mencari penyelesaian yang berkenan kepada Tuhan. Mereka membicarakannya dengan baik-baik dan penuh kasih, memperhatikan hak masing-masing, lalu mereka membuat perjanjian bersama. Mereka membangun sebuah tugu dari batu. Tugu itu diberi nama Galet dan juga diberi nama Mispa. Laban dan Yakub akhirnya berdamai. Laban memberkati anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Permasalahan Yakub dan Laban dapat diselesaikan karena mereka menyelesaikannya dengan penuh kasih dan saling menghargai. Nah, adik-adik, dalam menghadapi persoalan tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, bagaimana kita bisa sama-sama duduk dan menyelesaikan masalah itu dengan baik tanpa harus merugikan orang lain. Di dalam Tuhan Yesus, kita dituntun kasih-Nya, sehingga kita bisa berpikir penuh kasih dan bukan mau menang sendiri. Jadi, kita bisa menjadi pembawa damai, kita bisa menciptakan damai di tengah keluarga atau di luar bersama dengan orang lain dimanapun kita berada. Sekian cerita Kobi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita buat family tree keluarga kita masing-masing. Buatlah dalam selembar kertas dan hias semenarik mungkin. Boleh memakai foto setiap anggota keluarga, atau tulis namanya saja, atau adik-adik boleh menggambar sendiri wajah tiap anggota keluarga kalian. Dan jangan lupa di bawah pohonnya nanti tulis, dalam Tuhan berdamai itu mudah. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Adik-adik, mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Ceria 289, Yesus Kawan Anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah daring kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan dan juga firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati kami agar kami dapat belajar dari sikap Yakub dan Laban yang saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Dan biarlah kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika saat ini kami boleh berada di rumah saja, biarlah kami dapat bersama-sama dengan keluarga saling menghargai dan saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.